Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru rekan perjuangan, yang saya hormati juga Pak Dadan secara pribadi sebagai pemimpin penggerak. Marilah kita sejenak seraya memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi melalui satu undangan khusus dari Pak Dadan, yaitu dalam rangka imbas dari calon guru penggerak, yaitu dalam bentuk aksi nyata kepada rekan-rekan yang ada di lingkungan SMP Negeri Garut. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di sini, dapat melaksanakan merealisasikan undangan dari Pak Dadan, yaitu dalam rangka imbas dari calon penggerak, yaitu bentuk aksi nyata. Salah satunya adalah Pak Dadan selaku calon guru penggerak akan menyampaikan salah satu materi dari sekian materi, yaitu dengan berjudul Peningkatan Budaya Positif. Insya Allah nanti setelah perjumpaan oleh Bapak Sekolah, Bapak Ibu semua akan menerima materi kaitan dengan bagaimana cara penanganan siswa dengan SMP Negeri Garut, dan Bapak Ibu semua secara luasa bisa berdiskusi dengan Pak Dadan kendala-kendala apa yang dapat ditemui oleh Bapak Ibu Guru sebagai pengajar di lapangan. Tentunya rahmat dan salam kita dipancurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin dan tabiin, dan akhirnya semoga kita semua dapat dipancurahkan rahmat salam yang kita sampaikan kepada Rasul kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dengan adanya imbas atau pengimbasan dari calon guru penggerak dalam bentuk aksi nyata hari ini adalah dapat menumbuhkan satu motivasi kepada Bapak Ibu semua sebagai pengajar di lingkungan SMP Negeri Garut. Mudah-mudahan ke depan di lingkungan SMP Negeri Garut itu lebih banyak lagi calon-calon guru penggerak, terutama Bapak Ibu yang masih muda. Dan tentunya ini adalah sangat besar manfaatnya dalam rangka mengembangkan karir Bapak Ibu semua, karena salah satu janji dari pemerintah dalam hal ini adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana Bapak Ibu semua telah selesai melaksanakan guru penggerak menjadi guru penggerak dari calon. Alhamdulillah, dan insya Allah akan menjadi kepala sekolah tanpa seleksi, termasuk jadi pengawas. Ini ada sangat baik sekali dan tidak akan diseleksi melalui pendidikan sekolah dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pembebasan dari Pak Dadan sebagai calon penggerak, mudah-mudahan didukung oleh Bapak Kepala Sekolah, dan di lingkungan SMP 3 Garut ini adalah nanti terutama yang masa kerja minimal 10 tahun itu dapat mengejar dan mengikuti Pak Dadan. Nanti Pak Dadan punya pengalaman, bisa dibimbing oleh Pak Dadan, sehingga Bapak Ibu semua nanti ketika mengikuti seleksi calon guru penggerak bisa dalam keadaan lancar dan sukses semua. Barangkali sebagai pembukaan dari saya sendiri ya, coba sekian, dan kita akan dilanjutkan acara berikutnya yang kedua, yaitu adalah sambutan, dukungan dan motivasi dari yang terhormat Bapak Persekolah. Untuk hal tersebut kepada yang terhormat Bapak Persekolah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
Kapolresek yang saya hormati, kemudian para calon yang saya hormati, Bapak Ibu, kemudian diminta bantuan untuk mengikuti kegiatan pengemasan di pagi ini yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan iroda serta kasih sayangnya kita bisa berkumpul di pagi ini untuk nanti kegiatan yang sangat positif, sangat baik untuk diikuti bersama-sama bagaimana kita Muhammad SAW. Baru kemudian tadi sudah panjang yang disampaikan oleh pengacara Kasep tentang sisi positif atau hubungannya kegiatan mengikuti kegiatan calon, dan alhamdulillah setelah kita ada satu yang sudah lolos, tinggal menunggu apakah beliau jadi atau tidak jadi. Lumayan panjang perjuangannya 9 bulan mengikuti kegiatan latihannya, karena ditunjukkan oleh COVID. Nanti kegiatannya tidak langsung ke salah satu spot atau titik penempatan seperti dulu, tapi cukup dengan daring, maupun mungkin tetap bahasa ya makanya menguras waktu, tenaga dan pikiran. Bapak Ibu sekalian, filosofi awalnya sebetulnya dimulai dengan profil siswa Pancasila, itu yang akan diciptakan oleh pemerintah. Muncullah gagasan lain dengan Merdeka Belajar. Upaya gagasan ini akan bisa dimunculkan, akan bisa dilaksanakan oleh sosok pendidik tenaga pendidikan yang memang kita sebut dengan itu sebetulnya di sana. Oleh sebab itu disiapkanlah oleh pemerintah ada angkatan 1, angkatan 2, ini sudah angkatan 6 ya katanya. Banyak angkatan, masing-masing angkatan, tidak semua kabupaten kota di bawah. Kalau tidak salah untuk angkatan 1, kemudian angkatan 4, insya Allah nanti kemungkinan angkatan 8, angkatan 6 untuk kota kabupaten yang ada di Jawa Barat, contohnya Tasikmalaya, Cirebon. Kemudian prosesnya nanti misalnya bagaimana mengikuti tahap awalnya, bagaimana entry data dan sebagainya. Selanjutnya tugas-tugas apa yang mesti diikuti, ngobrol dengan badan. Tapi yang jelas sangat menantang bagi kita, bagi siapa saja, khususnya yang muda-muda, sebetulnya yang muda, tapi yang tua kadang-kadang ya banyak kendala. Yang sudah 50 tahun ke sana itu sudah banyak kendala. Tapi kan Pak Ali belum 60 tahun, baru 27 tahun, masih semangat Pak Ali itu. Belum Pak, kita 74 masih belum 60 tahun. Jadi masih ada tantangan yang luar biasa. Kecuali yang muda pun tidak akan tertantang kalau mindsetnya sudah fix. Ada ilmu kejiwaan tentang otak, ada 2, manusia itu ada fix mindset, ada growth mindset. Kalau fix mindset itu kebanyakan sisi negatif muncul. Jadi fix mindset itu yang dihadapinya selalu mengatakan kendala. Tapi kalau growth mindset tantangan. Kan gitu. Kalau fix mindset selalu sisi pesimis. Kalau yang growth mindset optimis. Kan? Kalau fix mindset akuda, kalau growth mindset cacakan. Selalu demikian yang muncul. Dan kita sangat senang kalau memang katakanlah di SMP kita yang kita cintai ini banyak sekali teman-teman pendidik yang punya growth mindset. Artinya dia bukan melihat lubang donatnya kecil, tapi donatnya yang gede. Kalau hanya lihat lubang donatnya, tidak akan bisa menikmati. Itu kenapa saya katakan itu sangat baik. Selanjutnya ada reward dari betul kata Pak Aceh tadi. Rewardnya kalau zaman dulu untuk masuk katakan ini, saya bilang dulu kan kita itu dulu tuh yang paling tinggi sekolah-sekolah sebetulnya bisa ke pengawas yang fungsional. Nanti bisa kalau punya diri nanti mungkin jadi kepala dinas kayak Pak Dewan Haji kan gitu. Tapi katakanlah kita sampai
kepala sekolah saja itu sudah susah. Saya contohnya 4 kali seleksi kepala sekolah, keempatnya lulus, sudah lulus 2 tahun lagi untuk ditempatkan. Itu lama sekali. Kini dengan kegiatan ini tidak ada yang nama seleksi, tidak ada mesti ke Solo, tidak ada in on in, langsung saja ditempatkan jadi kepala sekolah luar biasa. Jadi ini yang kosong itu ada 16 sekolah ya. 16 untuk tahun 2023 banyak lagi yang kosong, dan kita hitung masih belum memenuhi kuota untuk kepala sekolah. Bahkan katanya ada yang langsung, misalnya begini, misalkan bapak itu tidak sampai pensiun di sini, dipindahkan atau pensiun dini, siapa tahu kan? Padahal lah yang menggantikan jadi kepala sekolah di sini. Nah, nanti misalnya kepala center itu kalau tidak ada kepala sekolahnya, tapi kalau ada ya jangan dulu, paling juga di yang kosongkan kepala sekolahnya. Walaupun kalau saya minta ke teman-teman di dinas pendidikan yang punya prioritas untuk penempatan kepala sekolah, tolonglah kalau berbahan hebat, pendidik akademiknya hebat segala macamnya, tolong lapangannya diuji dulu. Soalnya ada faktor non akademik yang mesti dihadapi oleh kepala sekolah di lapangan. Kalau cerita tentang manajemen sekolah, bagaimana manajemen persalinan, manajemen pendidikan, manajemen keuangan, buku gampang, orang setengahnya bisa, saya bisa ada baca. Tapi kalau masuk ke lapangan, nah ini yang luar biasa. Bagaimana ini uang sakit ditujukkan itu tadi rumah ini teman-teman pendidik yang positif thinking, yang negatif thinking, kalau hanya kilo yang kawan kan mestinya kan semua yang saya tayangkan awal-awal dulu itu dimanfaatkan, semua gain kan gitu, fitness, opportunity, ancaman. Sebetulnya yang nanti pada kalau di kelas yang hebat itu bisa memanfaatkan opportunity untuk jadi kekuatan, bisa meminimalisir weakness supaya tidak jadi ancaman. Itu yang luar biasa dan tidak ada di kamus sebetulnya. Kan kalau dulu saya pernah punya pimpinan Pak Komar, Pak Lutfi bilang, kalau dulu tuh mau aja Pak katanya, Pak bilang bina atau binasakan, nggak bisa di lapangan, nggak bisa Pak Aceh. Yang baik kita bina, yang tidak baik kita binasakan. Nggak bisa Pak itu sebetulnya. Tetap aja semuanya mesti di manage dengan baik, dengan elok supaya menjadi energi positif dan sekolah itu muncul di sekolah. Ya Pak, ingat Pak, dan sebagai kepala dana aja nanti kalau udah kelas sekolah hebat dibangun oleh guru yang positif dan yang negatif. Nggak bisa sekolah dibangun oleh guru yang positif saja, dan tidak mungkin di dunia itu ada yang positif saja. Sekolah mana? Pasti ada yang pasangan positif, ganti baik, bagus, cantik, tidak cantik. Kalau yang sekolah itu diciptakan oleh yang baik saja, nanti mungkin kita akan ada, kalau dunia nggak akan ada. Nah, satu lagi pada ngasih pada lihat bagi yang open mind, siswa itu menjadi tantangan bagi kita bukan kendala. Nah ini nanti simak oleh Pak Dan, Ibu Bapak sekalian, Pak beliau dan nanti mungkin yang akan dibahaskan budaya positif. Saya senang sekali. Selalu diminta semangat budaya positif. Walaupun ini itu saya ingin nanya ke bos, kalau dalam hidup pilih positif atau negatif? Positif. Ini mah terbalik, nggak mau ada positif, ini negatif. Betul nggak? Kalau di sekolah pinginnya positif negatif. Udah di dunia dengan COVID itu terbalik dunia itu. Siswa pagi kini gak boleh tidur positif, gak boleh guru negatif. Untuk hari ini jadi guru positif itu yang negatif itu yang COVID, jadi ini mesti positif. Yang positif itu yang ini. Kata penasihat Pak ini katanya kembangkan otak kanan, kembangkan otak kiri. Enggak. Di yang saya baca katakannya di sekolah mereka mesti otaknya seimbang. Jadi yang kanan
Ya, jadi mesti seimbang. Walaupun kalau saya ini lebih condong kepada kiri. Anu otaknya kiri mah kuduna ya senang matematika, senang IPA gitu lah kayak. Kalau yang otak kanan senang bahasa, senang agama, senang logis gitu. Nah untuk yang ini katanya mesti seimbang dua-duanya, kan gitu dua-duanya. Jadi bagi yang kurikulum sebetulnya mestinya otak kiri. Humas otak kanan. Dalam ada kopi atau humas tuh? Kalau belum udah sak. Alif, beberapa baca kelas A ini satu juga nih bapak satu saya kosongkan nggak bisa itu udah dulu kan nggak bisa di lobby bapak saya kosongkan nggak bisa kalau humas nah ke sekolah mesti menempatkan itu susah kecuali itu nanti ke sekolah mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh kalian bisa mengedukasi kita, bisa menginspirasi kita, bisa memotivasi kita untuk menjadi bagian dari guru yang positif. Ya, sekali lagi menjadi bagian guru yang positif. Ketika ada yang bagus dukung, ketika ada yang tidak bagus di sekolah kritisi, dikasih solusi. Ya, soalnya kita butuh solusi, bukan butuh kritisi. Kalau bisa ikut membangun, bangunlah. Kalau tidak mau membangun, jangan rusak. Kalau bisa menghias kelas, hiaskan dengan baik. Kalau tidak bisa menghias, kasih semangat anak untuk menghias. Itu saja, karena apa yang disampaikan tidak perlu menyimpang. Intinya yang saya ulang lagi, kita munculkan nanti kopi Pancasila dengan berbagai belajar. Pelakunya adalah masyarakat siapa? Kita semuanya. Makanya saya senang ketika foto food kita 50 tahun SMP. Nah ini SMP 3 bergerak bersama menyongsong generasi emas. Bergerak bersama menyongsong generasi emas. Itu saja. Terima kasih atas pertanyaan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan dan beberapa hal yang kaitannya sangat penting bagi kita semua. Sekali lagi saya sangat terima kasih. Acara selanjutnya sebelum ke pemateri daripada dan sebagai calon penggerak, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dalam pelaksanaan seleksi atau dalam rangka mengikuti calon guru penggerak satu daripada dan diberikan kelancaran dan mudah-mudahan kita semua juga bagi warga SMK Negeri Garut Bapak Ibu guru dapat mengikutinya dan juga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala malapetaka musibah termasuk musibah pandemi Covid-19 dengan membacakan Al-Qur'an Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan secara pribadi saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kekurangannya dan kita langsung saja kami serahkan kepada Pak Dadan untuk menyampaikan pembebasan dari salah satu aksi calon guru penggerak akan menyampaikan tentang budaya positif. Kami persilakan kepada Pak Dadan sampai tuntas akhir nanti dan termasuk juga ada diskusi tanya jawab tentang permasalahan-permasalahan dalam menangani kesiswaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pembebasan yang akan dilaksanakan hari ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SMK Negeri 3 Garut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu dan Bapak
untuk mengikuti kegiatan pengimbasan ini. Adapun hal tersebut merupakan kewajiban saya selaku calon guru penggerak untuk melaksanakan tugas, ya, dalam penyelesaian tugas-tugas, diantaranya adalah ada modul 1 ini. Jadi ada aksi nyata yang harus dilaksanakan di sekolah, yaitu berupa pengimbasan. Adapun pengimbasan ini di modul 1 itu ada 4 materi ya. Yang pertama adalah filosofi tentang Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Sedangkan yang dilaksanakan pengimbasan cukup atau hanya di modul 1.4 atau budaya positif. Ibu dan Bapak, mohon maaf saya di sini hanya menjalankan tugas, jadi bukan berarti mau menggurui, apalagi berlaku seperti saya ini lebih hebat, lebih pintar. Tidak ada sedikit pun niat ataupun perasaan saya mengarah ke sana. Saya hanya menjalankan tugas, dan kebetulan karena saya guru penggerak, calon guru penggerak, saya berada di sini. Dan jikalau Ibu dan Bapak besok atau lusa ada kegiatan pendaftaran guru penggerak akan dinyatakan lolos, mungkin Ibu dan Bapak yang berada di sini, bukan saya lagi. Oke, untuk menghemat waktu, saya akan langsung ke materi saja. Ya. Di sini ada judul dengan budaya positif, ya, oleh Dadan Nugraha Pribadi, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Garut. Budaya positif. Ada perubahan paradigma dulu ya sebelum kita melaksanakan budaya positif, ya, di saat dimana membangun budaya positif, warga sekolah perlu berkolaborasi menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Warga sekolah perlu berkolaborasi, bekerja sama, itu baik dengan pihak eksternal sekolah maupun internal sekolah. Eksternal berupa orang tua, warga sekitar, pengawas atau dinas pendidikan. Internal adalah semua guru, rekan guru, penjaga sekolah, bagian tata usaha, dan semua yang ada di sekolah. Jadi perlu berkolaborasi. Salah satu strategi yang diperlukan untuk menciptakan budaya positif adalah bentuk disiplin yang diterapkan. Disiplin yang diterapkan dalam sekolah perlu diperbaiki. Biasanya disiplin berkaitan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kontrol guru dalam menghadapi murid. Kita udah tahu kalau berkenaan dengan disiplin pasti berhubungan dengan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan, atau mungkin hukuman. Jadi kalau ada disiplin, tidak disiplin, hukuman. Ada taat, patuh, ya. Kemudian, tapi di sini biasanya dikaitkan dengan kontrol, dan nanti kontrol ini akan dibahas lebih lanjut di bagian yang lain. Ada seorang ilmuwan yang telah meneliti, yaitu bernama Dr. William Glasser, dalam kontrol teorinya untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Miskonsepsi itu berupa kesalahpahaman atau kesalahpahaman pandangan terhadap teoritis yang bersifat baru. Jadi kalau kita udah punya teori yang lama, ternyata ketika dibarukan ternyata ada kesalahan, itu ada miskonsepsi. Miskonsepsi itu berarti salah. Adanya ilusi guru mengontrol murid. Empat miskonsepsinya, ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Adanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Oke, penjelasannya. Ilusi yang pertama adalah ilusi guru itu mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nanti tujuan kemudian kebutuhan dasar akan dijelaskan di bab selanjutnya. Ini hanya garis besar aja paradigma. Apa sih kebutuhan dasarnya yang murid tersebut? Kemudian apa juga perilaku, ya, teori kontrol perilaku tersebut, walaupun kebutuhan dasar murid tersebut melakukan walaupun perilakunya tidak disukai. Jadi pasti ada kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Jadi kalau ada bujukan kita sebenarnya sedang mengontrol murid. Jadi misalnya itu ada bujukan dari tiap orang berbeda-beda, ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi untuk kontrol dengan bujukan dikontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk melakukan usaha atau berusaha. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menggunakan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Di sini kalau misalkan ada kita, ya, kalau saya terhadap seseorang untuk melakukan ilusi ini biasanya mendekati mendekati siswa tersebut dan mengatakan bahwa secara halus ini, padahal menimbulkan kesan yang negatif. Misalkan, aduh dadan, nah nilai dari awon wae, padahal itu terus kumaha ngajakin keadaan dari dia dengan halus, tapi anak itu merasa bersalah gini, aduh kasihan juga ya, saya tidak mampu membahagiakan atau menyenangkan hati guru. Jadi ada kesan yang negatif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tersebut. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadarinya bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Saya nanti penjelasan akan terurai, ya, nanti di bab selanjutnya. Kemudian dalam bukunya Stephen Covey dalam buku Principle Centered Leadership pada tahun 1991 menyatakan, bila kita ingin membuat suatu kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Nah, yang di garis bawahi di sini adalah tentang ubahlah paradigma Anda. Jadi ada realitas yang terjadi setelah kita mengikuti teori kontrol ini, bahwa kita melihat realitas bahwa kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda. Walaupun sudah jelas tadi orang tersebut melakukan tindakan yang tidak disukainya, misalkan melakukan pelanggaran terhadap disiplin, pasti ada tujuannya. Yang pertama itu. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran tentang masa depan orang-orang pasti berbeda, tidak sama. Begitu juga dengan kita selaku orang tua pasti memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, sangat sulit kita mengontrol orang lain, ya. Mungkin kalau ada pepatah, kalau saya pernah baca itu, bahwa kita ini tidak bisa
mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain itu adalah satu dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhannya. Anda juga tidak bisa mengontrol diri orang lain, kemudian kolaborasi, bekerja sama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Konsensus itu adalah kesepakatan bersama-sama, bekerja sama, kemudian menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa yang disepakati adalah merupakan sebuah keyakinan dan model berpikir menang-menang. Model berpikir menang-menang ini di sini berarti model berpikir menang-menang ini kita ini kalau menghadapi siswa, setelah kita siswa itu memahami dan menyadari akan kesalahannya, yang pertama dia menyadari dan menang-menangnya itu adalah menyadari dan juga memperbaiki kesalahannya, kemudian tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi menyadari dari hati nuraninya, itu pola berpikir menang-menang, bukan berpikir menang kalah. Kalau menang kalah biasanya siswa hanya menurut saja, oh dia mengikuti yang lebih bersangkutan, tapi dalam hatinya masih terbesit dendam dan ketidakpuasan. Nah itu ya. Kemudian di sini ada 5 ya untuk merubah ke paradigma ini, menunjang paradigma yang telah disampaikan sebelumnya itu berdasarkan filsafat budaya, berdasarkan filsafat dari Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah pada dasarnya adalah tempat bersemainya benih-benih budayaan. Pembentukan karakter positif pada pembentukan karakter positif bisa dilakukan jikalau sekolah memberikan lingkungan yang mengembangkan budaya positif. Maka dalam pembentukannya budaya positif sekolah ini kita selaku guru harus memahami ya, ada 5 yang akan saya jelaskan di sini. Setelah diuraikan dari tadi yang pembukaan ya di perubahan paradigma, ada 5 posisi ada 5 tindakan atau mindset ya, pengetahuan yang akan harus dikuasai, dipahami oleh guru. Yaitu yang pertama itu adalah bahwa ternyata guru ini sebagai kontrol terhadap siswa memiliki 5 peran. 5 peran di sini, yang pertama adalah posisi guru sebagai penghukum. Posisi guru sebagai penghukum dalam artian kalau misalkan ada tindakan yang salah, terlambat siswa, misalkan udah kamu berjemur di lapangan atau tidak bisa masuk kelas, itu nanti guru ini sedang menjadi kontrol sebagai penghukum. Kemudian posisi guru sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, yang tadi kalau orang itu tidak disiplin terus, misalkan dengan mendapatkan nilai yang jelek atau melanggar tata tertib dan peraturan sekolah, ibu dan bapak guru misalkan berkatanya secara halus merasa bersalah, aduh kumahanya badan ibu teh seharusnya biasa dan setos kumaha, tapi dadan kok terus saja melakukan kesalahan, kasihan gitu ya, saat ibu teh gimana kumaha kok dadan deh. Jadi anak itu kita menekan atau membuat kekerasan terhadap gurunya. Kemudian yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Biasanya posisi guru sebagai teman ini ketika anak membuat kesalahan sering didekati secara kayak kita teman, misalkan seperti gimana kan? Nah kamu misalkan mendekati dan udah lupa matahari, nanti kalau lagi pelajaran atletik sekarang ini ya dan misalkan sama lari, itu kita berpikir guru itu sebagai teman. Kemudian posisi guru sebagai pemantau kontrol. Guru sebagai pemantau di sini hanya mengawasi siswa dan memberikan catatan-catatan. Oh, dan tidak memakai baju olahraga, dan memakai rambutnya gondrong dan lain-lain. Jadi dia menulis dan mengawasi sebagai kontrol dari bentuk pelanggaran terhadap aturan dan tata tertibnya. Dan yang teman ini selalu memvalidasi atau memfasilitasi apa kesalahannya, kenapa dia melakukannya,
kemudian tindakan apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut agar tindakan itu dapat tidak dilakukan lagi, dan dia pun menyadari, siswa tersebut menyadari. Dalam artian, dalam budaya positif ini, guru ini diarahkan untuk menjadi posisi yang kelima, yaitu menjadi sebagai manajer. Kemudian pemahaman yang kedua yaitu adalah 3 motivasi perilaku. 3 motivasi perilaku. Adapun perilaku manusia itu ternyata ketika kita melakukan hal yang berkaitan dengan disiplin, ya, ada 3, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan dengan siswa tersebut memakai baju seragam olahraga, agar yang pertama dia menghindari melakukan hukuman daripada dan misalkan lari 10 keliling, atau misalkan efek-efeknya tidak mengikuti kegiatan olahraga itu. Berarti siswa itu ketika melakukan disiplin pakai baju olahraga lengkap, tapi motivasinya itu karena takut lari itu, takut dihukum, atau takut tidak ikut pelajaran olahraga dikeluarkannya. Kemudian ada juga motivasi siswa itu kalau melaksanakan disiplin itu mendapatkan imbalan penghargaan. Jadi kalau misalkan seseorang siswa itu ada yang rajin belajar atau apa namanya, dia mengharapkan imbalan atau penghargaan berupa misalkan dari orang tuanya maupun dari teman maupun dari gurunya. Kalau dari orang tuanya misalkan seperti dan rajinnya mengajar, kemudian ada di KID Aina sepeda motor hanya. Jadi ada imbalan, jadi dia memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan kegiatan disiplin. Jadi disiplin belajar karena ada teman itu kurang efektif, dan ketika misalkan siswa itu memahami jikalau orang tua saya ini yang memberikan dana ketika ini akan dapat, tiba-tiba dananya meninggal, orang tuanya meninggal, orang tua dan jadi bisa aja dia bingung terhadap perilaku disiplin yang akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk di budaya positif ini diarahkan bahwa siswa itu memiliki motivasi yang ketiga. Jadi motivasi ini buat orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bagaimana mereka percaya? Misalkan ketika kita melaksanakan kegiatan PTM kan wajib memakai masker. Jadi ada nilai-nilai kepercayaan yang sudah bersifat universal, yang sudah bersifat mendunia, diakui oleh dunia, bukan hanya dari Bapak Kepala Sekolah, dari guru dan juga Bapak Presiden, tapi seluruh dunia mengakui bahwa untuk memakai masker di masa pandemi sekarang ini adalah faktor keyakinannya adalah bahwa kita ini untuk menjaga diri kita sendiri dan orang lain, yaitu faktor kesehatan, tidak dapat terinfeksi oleh virus COVID-19. Itu sebagai contoh. Atau misalkan kalau anak-anak memiliki keyakinan dan mindset yang sudah sesuai dengan apa yang mereka percaya, dan mereka percaya, misalkan ketika kita menaiki motor itu kalau atau pengumuman berarti kalau ada Pak Polisi pakai, kalau Pak Polisi lewat buka lagi, dapat imbalan. Misalkan kalau disiplin ya pujian, oh bagus kamu disiplin. Tapi kalau misalkan dia memiliki keyakinan diri, pakai motor itu untuk faktor keyakinan yang sudah universal, yaitu faktor keselamatan. Yakin kalau anak sudah memiliki faktor keyakinan keselamatan yang tertanam dalam diri mereka, mau jauh, mau dekat memakai motor, mau ada polisi, mau tidak ada polisi, mau malam, mau siang, pasti mereka itu ketika mau berangkat udah pasti langsung harusnya mananya kalau langsung pakai, karena udah memiliki keyakinan yang berasal dari itu. Nah itu dalam di budaya positif ini diarahkan untuk memiliki keyakinan yang tinggi. Kemudian keyakinan kelas merupakan peraturan kelas yang dibuat bersama siswa dengan guru di kelas berdasarkan nilai-nilai positif yang telah disepakati bersama demi membentuk kelas yang beriklim karakter positif. Nah ada keyakinan kelas seperti kita kalau sebelum pembelajaran suka ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu yang dilaksanakan. Kalau keyakinan berupa seperti tadi, kalau kita di kelas saya biasa sama anak-anak bahwa saya meyakini bahwa kita ini mampu menghormati dan menghargai sesama manusia. Jadi ketika ada
orang yang memakai handphone ketika pelajaran yang dilaksanakan, ya guru melaksanakan pembelajaran main handphone ketika dia dibilang, apakah kamu ingat tentang keyakinan kamu yang waktu itu bahwa harus menghargai terhadap sopan? Kalau ibu lagi berbicara, apa kamu asik-asik aja, itu dapat kita gunakan untuk bertanya kepada anak, ya. Itu seperti itu. Jadi ada keyakinan kelas itu yang disepakati secara universal, seperti kita bisa yakin saling menghormati, atau kita bisa saling menjaga keselamatan, kita bisa saling kita yakin bisa saling menjaga kesehatan. Misalkan karena pakai masker semua, berarti atau biar bersih kelasnya, berarti kalau bersih ini berarti kita ini telah yakin bahwa tadi sepakat untuk menjaga, yakin bisa menjaga kesehatan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar, ya. Jadi ternyata manusia itu melakukan tindakan apa yang dilaksanakan dari negatif maupun positif, ternyata semuanya memiliki kebutuhan dasar. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar manusia diantaranya adalah 1, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Saya akan mencontohkan 1 peristiwa saja biar dapat kita sharing, ya, kita pahami bersama-sama. Misalkan kalau di sekolah SMP Negeri 3 Garut sering kalau dulu sebelum pandemi sering ada kegiatan workshop. Workshop itu makan bersama siswa. Tapi ada siswa bernama Dadan di salah satu, saya ilustrasikan bernama Dadan. Dia itu ketika workshop ini sering mengganggu teman-temannya dengan mengambil makanan-makanan yang ada di teman-temannya, seperti Mirna, tadi dan lain-lain. Otomatis mengganggu kenikmatan dan menimbulkan, Pak, ini Dadan mengambil makanan kopi. Nah, setelah ternyata kita tanya dulu sama guru, ada kebutuhan dasar apa? Kebutuhan dasar apa ini? Ternyata Dadan itu ketika ditanya kenapa Dadan melakukan itu, karena dia butuh cinta dan kasih sayang. Karena setiap dia pergi, ibu dan bapaknya misalkan sudah tidak menyiapkan makanan bagi dia, jadi dia hanya dikasih uang dan untuk membelikan makanan, silakan beli aja makanan di jalan ini sebenarnya buat kegiatan tersebut. Otomatis siswa tersebut merasa kalau yang lain disediakan sama orang tuanya, tapi saya tidak. Oke, akhirnya dia berbuat benar dengan mengganggu. Dengan mengganggu itu merasa diperhatikan dan ada rasa sayang terhadap siswa tersebut, siswa Dadan tersebut. Kemudian kalau misalnya kebutuhan akan penguasaan itu biasanya pengakuan atau atas kemampuan. Kalau saya misalkan mengambil makanan dari Bu Mirna, dari Bu Siti dan lain-lain, saya merasa bahwa orang siswa yang saya ambil ini merasa ada di kekuasaan saya, jadi mereka ini takut ke saya, jadi tidak berani, ya udah beliau. Jadi ada kegiatan bahwa saya ini lebih hebat atau lebih kuat daripada yang lain. Itu adalah tentang penguasaan atau kebutuhan akan kebebasan. Kenapa kamu melakukan tindakan mengambil makanan dari ibu, dari anu dari siswa? Ya Pak, saya ini bosan Pak dengan variasi makanan yang selalu ibu dan bapak saya berikan. Saya ingin mencoba makanan-makanan lain biar saya memiliki kebebasan dalam mengekspresikan apa yang saya inginkan. Jadi saya ingin tempe, jadi ambil tempe. Jadi saya biasa telur aja terus. Jadi saya ingin daging, itu ada ingin kebebasan dalam mengambil makanan apa yang dia ingin makan, gitu ya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Kenapa kamu mengambil ini kebutuhan akan senang? Ya Pak, saya merasa bahagia dan senang sekali ketika saya mengambil makanan dari Mirna, dari Siti, dari Osel, semua ekspresinya itu, marahnya itu yang bikin saya senang Pak. Jadi dia ini berusaha itu, padahal dia makanannya bagus gitu, orang berat, tapi dia kena faktor ingin dapat kesenangan itu. Jadi ketika ekspresi dari temannya yang merasa diganggu itu, akhirnya dia merasa senang. Nah, itulah faktor siswa itu cuma kebutuhan dasarnya itu memang dia ingin senang-senang. Nah itu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan bertahan itu. Kenapa kamu ngambil itu
Ya, karena saya ini lapar Pak, orang tua saya tidak ada, begitu juga ibu saya tidak ada. Jadi saya lapar dan saya mengambil ini karena saya lapar, kalau takut sakit. Nah, itu pada kegiatan itu bahwa anak itu adalah ada faktor untuk bertahan. Ya, kemudiannya. Dan kemudian yang terakhir adalah pemahaman tentang segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas tadi. Oke. Ibu dan Bapak di sini restitusi ini ya, restitusi ini adalah definisinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu berdasarkan dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Penjelasannya seperti itu. Kemudian ciri-cirinya ya adalah restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang tadi yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus terhadap karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakternya yang lebih kuat. Ya, dengan karakternya yang lebih kuat. Kemudian di sini ada segitiga restitusinya, yaitu yang pertama adalah memvalidasi ya, memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah menanyakan keyakinannya, dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Merestitusikan kita saya melaksanakan segitiga restitusi ini ada 102 siswa yang berkelahi ketika pulang sekolah. Kelas 9B kalau nggak salah ya, namanya datang mendengar ketahuan sama saya saat tidak sengaja kawannya. Nah kemudian datang saya panggil, dicoba di restitusi, saya bikin videonya, kameranya saya tahu, saya coba kamera, kemudian saya restitusi. Yang pertama itu benar, yang pertama kita tanya dulu kenapa kalian melakukan itu, faktor dasar apa kalian melakukan itu. Ternyata faktor dasarnya kebutuhannya itu ya saling penguasaan. Tinggal bukan kata-kata yang cuma lihat itu kayak layangan menyereng, layangan manusia yang kan. Oh ternyata ini ada unsur penguasaan. Jadi faktor utamanya itu dia ini ada unsur kekuasaan. Jadi kurang kuat lah. Yang kedua, kejadian berantemnya itu kemudian saya langsung melaksanakan kegiatan berdasarkan keyakinan. Karena kamu udah berantem, apa coba kan keyakinan apa yang kamu melanggar? Kita udah bikin kesepakatan baiklah untuk apa? Ternyata dia mengetahui, Pak saya mencederai teman kerja, saya melanggar keyakinan saya tentang kesehatan, keyakinan sehat atau kemudian keselamatan juga, ya itu berbicara setelah juga. Akhirnya sebut keselamatan juga Pak. Gimana Pak buat tindakan yang terganggu rencangan satu tapi udah di tujuan satu tapi keselamatan terganggu. Atau sebaliknya yang terganggu pasukan satu nggak akan ditenggelam misalnya. Jadi ada faktor keselamatan. Dan yang terakhir adalah faktor keyakinan bahwa kita ini harus selalu menghormati dan menghargai terhadap orang lain. Jadi kalau berarti ada faktor yang dilanggar itu saling menghormati dan menghargai terhadap orang lain. Selain itu menstabilkan identitas, orang pasti pernah ya stabilkan dulu. Oh iyalah kalau begitu udah orang juga udah tahu lah tidak ada makhluk yang sempurna itu hanya malaikat dan yang bersalah itu hanya iblis ya. Kemudian stabilkan dulu, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Banyak orang yang pernah berantem, maka bukan hanya datang sama ajudan, tapi udah itu apa yang harus
dilakukan, apa keyakinan kejiwaan yang akan terus dipertahankan terhadap pelanggaran itu atau mau diperbaiki, dan mereka alhamdulillah saya ingin memperbaiki. Dengan apa itu? Satu, Pak, kita harus saling memaafkan, dan yang kedua berjanji untuk tidak mengulanginya lagi perbuatan tersebut. Nah, alhamdulillah di restitusi akhirnya mereka salaman, saling memaafkan, kemudian biasa lagi, bercanda lagi, dan saya pantau seminggu, 2 minggu sampai sekarang alhamdulillah tidak ada masalah lagi. Mungkin penjelasan dari saya tentang budaya positif sekian ya. Mungkin kalau terburu-buru karena ini sampai ini itu saya itu kalau nggak salah 2 minggu, tapi ibu dan bapak cuma 30 menit saya berbicara di sana. Jadi nyolok stay ya. Tapi mudah-mudahan walaupun sedikit ini saya sampaikan di sini, dibahaskan di sini berguna bagi semuanya. Saya minta maaf dan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu dan bapak, dan sekarang mari kita isi kalau ada ibu dan bapak untuk melakukan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ibu melihat kepada narasumber tentang kegiatan software sudah. Oke, silakan Bapak Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sama guru besar. Kami mungkin ini ilmu ini sudah sebagai dilaksanakan oleh kami guru. Cuma sekarang semakin jelas bahwa budaya positif itu harus terus ditumbuhkan dalam diri kita. Sebelum kita mengontrol anak didik, sebaiknya kita harus memotivasi diri kita dulu, ya, sampai kita patah semangat dalam diri anak-anak kita. Karena kalau kita patah semangat di luar, biasanya anak didik kita juga ikut patah hati sama orang. Ini saya menyimpulkan sedikit, mungkin salah kesimpulan saya dari budaya positif ini. Sebetulnya ini bukan hanya tulang bengkek saja gitu. Dulu kan identik kalau ada anak yang berperilaku negatif atau banyak yang perilakunya negatif, itu biasanya dibengkekkan. Tapi sekarang kita sebagai guru juga harus menyisihkan waktu untuk menanamkan minimal yang dimanipulasi oleh kita itu. Ini mungkin sekitar, tapi pertanyaan saya mungkin bukan pertanyaan, tapi ini yang terakhir yang sekitar restitusi ini dilakukan oleh guru kayaknya ya. Dan saya ingat introspeksi gitu. Kalau oleh siswa mungkin kesadaran tadi dalam diri ini introspeksi gitu. Apakah mirip atau tidak? Yang saya tanyakan itu bagaimana hubungan antara introspeksi dengan restitusi? Apa restitusi itu oleh guru saja atau bisa oleh siswa gitu? Kalau menangani siswa yang bermasalah itu saja mungkin rekan-rekan ingin penegasan apakah antara introspeksi dan restitusi itu ada hubungan atau tidak ada pertanyaan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Alif, jadi restitusi ini yang pertama tadi menanyakan harus dilaksanakan oleh guru. Tepat sekali. Jadi setiap guru, bukan hanya guru BP. Karena yakin ketika ada permasalahan, tiap mata pelajaran memiliki karakter masalah dan tindakan penyelesaian masing-masing. Di pelajaran SPK, pelajaran IPA, pelajaran olahraga pasti ada anak yang melakukan pelanggaran terhadap tindakan disiplin tersebut. Nah, makanya untuk ada pelanggaran tersebut terhadap anak bukan hanya dari kelas, dari pelajaran kita aja dulu. Kan kita masuk ke kelas, misalkan bolos atau misalkan tidak sekolah, itu nggak bisa langsung kita tanyakan ke anaknya. Kemudian dengan apa ya, dengan melakukan tindakan restitusi. Restitusi ini udah 3 ya tadi, ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan tindakan, menanyakan keyakinan. Kemudian Pak bertanyakan tentang introspeksi. Kalau introspeksi itu introspeksi diri ini kalau di bahasa Muslim kan nggak boleh. Kita seperti bertafakkur, berpikir, kemudian merenung dan berpikir. Terus berpikir dan merenung itu memahami, bukan hanya merenung dan berpikir. Kalau merenungi apa yang telah kita tindakan kita, kalau misalkan tindakan kita salah ya kita perbaiki terus.
kurang baik mau diperbaiki, atau dengan tindakan kita udah bagus kita tingkatkan lagi biar lebih bagus lagi. Mungkin introspeksi itu seperti itu, kayak refleksi ya paling. Nah itu termasuk di bagian restitusi. Cuman restitusi itu ketika anak itu mengintrospeksi diri itu masuk ke dalam pertanyaan keyakinan. Keyakinan apa? Pokoknya abdi teh ternyata telah melanggar keyakinan tentang yang tadi berantem tentang menghormati dan menghargai sesama, apalagi teman di kelas dengan umur juga sama. Dengan itu dia berintrospeksi dan akhirnya dia mau menyadari dari dalam hati dan mau melakukan tindakan perbaikan. Apa tindakan perbaikan? Yang pertama adalah saling memaafkan, dan yang kedua itu berjanji untuk tidak melakukan tindakan keselanjutnya. Mungkin penjelasan saya. Kalau mau yang menambahkan ibu dan bapak silakan. Ibu dan bapak silakan. Ibu dalam Bu Mirna enggak ibu hebat. Mau menanyakan ibu? Dan terakhir dari saya, banyak sekali materi-materi yang sangat berguna di grup penggerak ini. Malah Nabi mah pada sini terus kalau sanes teh kayak tilu empat jasa sekali tapi nyalira aku cari. Mudah-mudahan ibu dan bapak ada 4-5 itu lebih enak. Nanti presentasi di sini seperti saya bisa 4-6 orang gantian. Abdi mah punya lira di Sarawak. Nah kalau ada 4 atau 5 orang nggak apa-apa. Kemudian materinya itu dibutuhkan sangat banyak. Jadi apa Dadan motivasi Dadan menjadi seorang guru penggerak. Jadi untuk Abdi tahun 2005 lulus. Abdi mah geus sekolah S2. Ieu na 2005 nya Abdi masalah prestasi hiji eta upgrade skill. Abdi mah tadinya tujuan teu ngemukan bakal ada awal kepala sekolah, walaupun memang di jalan karir Abdi sebagai bukan apakah Abdi bakal nawan jadi ada dulu yang suka. Tapi secara pemikiran pertama itu adalah mengupgrade ilmu aja. Ada ilmu yang baru, saya ingin belajar gitu lah, ya. Dan mudah-mudahan materi yang sedikit ini bermanfaat bagi ibu dan bapak sekalian ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing dalam hati kita masing-masing. Yang sejenak ya, kita mulai berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak ibu dan bapak telah hadir dalam acara pembebasan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kesalahan merupakan kesalahan dari saya pribadi. Apapun ada manfaat dan kebaikan itu adalah murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMP 3 Garut ingin menyampaikan tanggapan kaitannya sama salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Dadan calon guru penggerak di SMP 3. Beliau telah melaksanakan kegiatan itu pada Senin 7 Februari 2022 dan beliau telah khusus mengundang sejumlah guru untuk mengikuti kegiatan ini. Dan alhamdulillah saya memantau kegiatan ini positif sekali, khususnya bagi teman-teman guru yang ada di SMP 3 Garut, di mana mereka sangat antusias menimba informasi yang kaitannya dengan proses pembelajaran atau visi misi guru penggerak. Kemudian ada juga saya lihat ada sisi sikap positif yang mesti dikembangkan oleh teman-teman. Dan alhamdulillah kegiatan itu terlaksana dengan baik, dan saya lihat teman-teman guru SMP 3 banyak yang berinspirasi lah. Mudah-mudahan ini pun jadi motivasi awal untuk mereka mengikuti kegiatan calon guru penggerak nanti kalau tidak salah diadakan di gelombang 7 untuk di Kabupaten Garut. Dan khusus untuk Pak Dadan sebagai calon guru penggerak yang insya Allah sudah lama sekali mengikuti kegiatan, dan kalau tidak salah
tinggal 7 bulan lagi beliau akan memetik hasil, dan kami berdoa mudah-mudahan beliau sukses menjadi guru penggerak, dan mudah-mudahan kegiatan yang kemarin menjadi lebih semangat lah, memotivasi beliau untuk selalu positif dan semangat dalam mengikuti kegiatan selanjutnya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ali Trukma SPD, guru SMPN 3 Garut, akan menyampaikan beberapa hal tentang pengimbasan yang dilakukan oleh calon guru penggerak Bapak Dadan Nugraha Pribadi SPD. Dengan adanya kegiatan pengimbasan yang dilakukan oleh Bapak Dadan Nugraha Pribadi, alhamdulillah banyak sekali dampak positifnya. Saya sekarang semakin bersemangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan diklat online, terutama yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran. Juga Bapak Dadan telah menginspirasi beberapa guru, terutama guru-guru muda, untuk terus belajar meskipun lelah di sela-sela mengajar. Semoga Bapak Dadan Nugraha Pribadi semakin bersemangat untuk menuntaskan kegiatan calon guru penggerak sampai akhir kegiatan berlangsung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.